Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 3. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-6, jemaat di Sardis. Di ayat 1 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Jemaat di Sardis telah mati secara rohani. Hanya beberapa anggotanya yang setia kepada Injil. Secara lahiriah kelihatan hidup, aktif, berhasil, dan terkenal kerohaniannya yang baik. Masalah yang dialami oleh jemaat di Sardis ini bukan dari orang-orang Yahudi maupun kekaisaran Romawi atau guru-guru palsu, tapi masalah mereka adalah dari diri mereka sendiri. Mereka terlena dengan reputasi yang mereka miliki, yaitu terkenal dengan gereja yang hidup. Tapi Yesus mengenal kita, mengenal jemaat. Sekalipun kelihatan dari luar hidup, tapi sebenarnya mati dan tertidur. Jemaat di Sardis mati secara rohani. Mengapa? Mereka terjebak melakukan tugas pelayanan, melakukan ibadah hanya semata-mata karena untuk menyenangkan diri sendiri, sekedar untuk menyalurkan hobi atau karena senang. Untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengecam itu dikatakan di ayat 2. "Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku." Tidak satu pun pekerjaan mereka yang sempurna di hadapan Tuhan. Mereka menerima, mendengar firman Tuhan, tapi tidak menaatinya. Dikatakan di ayat 3, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Apakah kita ada di dalamnya?
Yesus menegur dan memberi kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri sendiri. Yesus menasehati agar motivasi di dalam beribadah dan melakukan segala sesuatu bukan karena ingin mendapat pengakuan dari manusia, tapi harus dilakukan dengan ketulusan karena kasih dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Kehidupan rohani jemaat di Sardis menjadi pelajaran rohani bagi kita. Jangan kita terlena dan tertidur. Mari kita berjaga-jaga dan melakukan ibadah dan pelayanan kita dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan dan hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat 7-13 jemaat di Philadelphia, di ayat 7 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka." Jemaat di Philadelphia ini Tuhan sangat memujinya. Tidak ada celaan bagi mereka. Mengapa? Jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang taat kepada firman Tuhan, teguh dan tidak menyangkal nama Kristus dalam penderitaan mereka. Dikatakan di dalam ayat 8, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Karena jemaat ini setia, tekun, teguh, dan tetap memberitakan Injil, maka Tuhan memberikan janji kepada mereka. Dikatakan di ayat 10, "Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi." Kehidupan jemaat di Philadelphia ini bukanlah jemaat yang besar dan kekuatan mereka juga terbatas, tapi Tuhan yang menjadi pembela mereka. Kehidupan jemaat di Philadelphia ini memberikan inspirasi bagi kita umat Tuhan untuk tetap menaati firman Tuhan dalam situasi apapun. Penderitaan yang datang, mari kita jadikan sebagai ujian iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari tetap teguh dan setia kepadanya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang sedang kita alami. Di ayat 14-22, jemaat di Laodikia, di ayat 14 dikatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Jemaat di Laodikia ini sombong. Mengapa? Karena mereka kaya secara dunia. Mereka terkenal dengan industri garmen, obat mata, dan perbankan. Tetapi kondisi rohani mereka suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Secara kekayaan dunia ini, jemaat Laodikia memilikinya. Tapi secara rohani, mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka percaya kepada Yesus, tapi tidak mengandalkan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, tapi tidak menjadikan Dia Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang suam-suam kuku, yang setengah-setengah percaya, karena Tuhan akan memuntahkan orang-orang yang tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan. Kepuasan sejati itu hanya dapat kita dapatkan di dalam Yesus melalui persekutuan kita dengan Dia, bukan dari harta yang kita punyai. Walaupun itu bisa memberikan kepuasan, tapi sifatnya hanya sementara. Marilah kita jadikan Yesus yang bertahta di hati kita, memerintah di dalam hidup kita, yang memberikan kepuasan sejati itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.